Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita dan kita coba melihat bagaimana ruang lingkup kajian dalam filsafat sains pendidikan Islam. Yang pertama adalah pretext. Jadi pretext ini ditujukan kepada suatu objek yang mengkaji di luar dari teks-teks yang tersurat. Jadi ada dua objek utama dalam konteks pretext ini, yakni ada lingkungan sosial dan ada lingkungan alam. Jadi lingkungan alam semesta dan lingkungan sosial inilah yang menjadi salah satu kajian dalam lingkup filsafat sains pendidikan Islam. Tentu apa yang ada di dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial begitu banyak hikmah yang kita bisa ambil. Fenomena atau gejala alam dan gejala sosial begitu banyak untuk bisa kita kaji dan tentu sangat dipengaruhi oleh keahlian kita, disiplin ilmu kita, sudut pandang kita, bahkan cita-cita, ekspektasi, motivasi, minat kita, dan itulah yang menjadi pemandu untuk melakukan kajian-kajian secara intens kepada kedua objek yang disebutkan tadi. Di dalam kajian pretext ini, tentu yang dapat kita lihat kalau lingkungan alam itu sifatnya kepada hal yang bersifat statis ya. Jadi keadaan alam itu berjalan sesuai dengan koridornya dan cenderung bersifat statis kecuali kalau ada semacam aksidental atau insidental yang di luar dari perkiraan manusia itu sendiri. Misalnya terjadinya bencana alam itu di luar dari perkiraan kita. Tapi sesungguhnya ketika dikaji secara mendalam, apa yang terjadi di alam semesta itu merupakan satu bentuk kaidah-kaidah di dalam dinamikanya sebagai satu objek kajian, yakni alam semesta. Sedangkan lingkungan sosial itu lebih cenderung mengarah kepada dinamika. Terjadi proses dialektika seiring berjalannya sejarah. Jadi ini yang menarik dan ini menjadi satu sumber ilmu pengetahuan yang tentu mempengaruhi di dalam konstruk epistemologi keilmuan. Di mana bahwa ilmu sosial itu sifatnya sangat dinamis, cepat berkembang, dan tentu kita dituntut untuk selalu mengupdate atau mengupgrade dinamika dari ilmu pengetahuan yang lahir dari ilmu sosial. Contohnya disiplin ilmu pendidikan, ilmu sosiologi, ilmu politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya itu cukup mengalami dinamika yang pesat dan saling berpengaruh satu sama lain, dan kita dituntut untuk selalu mengupgrade perkembangan dari ilmu pengetahuan yang lahir dari lingkungan sosial. Sedangkan ilmu dari lingkungan alam semesta ini lebih mengarah kepada kajian-kajian yang bersifat laboratori atau ada riset secara mendalam tentang objeknya dan berkembang yang disebut dengan rekayasa sains. Jadi rekayasa sains yakni satu bentuk elaborasi, satu perpaduan dari berbagai misalnya zat
zat yang satu dengan zat yang lain akan melahirkan suatu bentuk reaksi atau kaidah-kaidah, teori-teori, dan menjadi sebuah hukum di dalam satu bentuk ilmu pengetahuan. Jadi ini yang menjadi satu objek kajian di dalam filsafat sains, melihat bagaimana lingkungan sosial dan lingkungan alam memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah teks. Jadi tentu kita tidak bisa lepas dari kajian tentang teks. Tentu teks di sini lebih mengarah kepada teks yang bersifat normatif atau teks-teks yang bersifat original. Kalau kita sebagai orang Islam ya tentu dituntut untuk mengkaji secara intens, secara masif tentang teks-teks normatif, apakah itu Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi ini juga menjadi objek kajian di dalam filsafat sains, bagaimana menelaah teks-teks yang ada yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kalau di dalam pendekatan kajian teks ini, yang lebih banyak digunakan oleh pertama orang bahasa adalah hermeneutik. Jadi memaknai teks berdasarkan penuturnya. Jadi bukan berdasarkan pemahaman dari pembaca teks itu sendiri. Jadi misalnya dalam kajian teks Al-Quran dan hadis misalnya, banyak orang menggunakan pendekatan hermeneutik. Jadi bagaimana memahami teks berdasarkan keinginan dari penuturnya. Dan ini juga menarik karena tentu di dalamnya ada teknik-teknik yang bersifat leksikal, pendekatan kebahasaan, dan pendekatan sejarah di mana sastra yang berkembang pada waktu itu ikut mewarnai tingkat pemahaman, pemaknaan, dan pengetahuan di bidang dalil-dalil yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, yang menjadi ruang lingkup kajian dalam filsafat sains adalah konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah sejarah. Jadi tentu kita dalam kajian sains, terutama dalam filsafat sains, selalu mengikuti tentang perjalanan sejarah. Jadi sejarah di sini tentu terikat oleh ruang dan waktu, di mana sejarah dikumpulkan berdasarkan suatu bentuk kejadian yang sifatnya memiliki nilai, memiliki makna, kemudian didokumentasikan dalam konteks waktu, tempat, termasuk pelaku dan pesan. Jadi ini semua ikut mewarnai di dalam kajian-kajian di filsafat sains, terutama di pendidikan Islam. Nah, sesungguhnya kajian kita di program Doktor Pendidikan Agama Islam tidak bisa lepas dari ketiga pendekatan ini atau ketiga objek dalam kajian filsafat sains. yakni bagaimana menghubungkan pretext, kemudian ada teks, dan juga dikaitkan dengan konteks. Nah, umumnya kalau misalnya kajian tafsir di dalam Al-Quran, ada yang menghubungkan dengan konteks, ya. Begitu juga dengan bicara hadis, ya, dengan asbabul wurudnya. Jadi kenapa hadis ini dikeluarkan selalu dihubungkan dengan konteksnya atau sejarahnya. Nah, ini yang menarik karena ada yang sifatnya pretext. Jadi pretext ini tentu lingkungan yang ada itu cukup memberikan semacam pemantik atau kontribusi di dalam mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Jadi misalnya yang lebih hangat, lebih aktual sekarang ini adalah apa yang terjadi di Palestina misalnya sekarang ini. Di Palestina dengan pendekatan pretext,
pendekatan preteks ini berada dalam zona yang benar-benar membuat misalnya bangsa Israel harus bersikukuh untuk menjaga eksistensinya. Itu secara demografi ya seperti itu. Lalu dihubungkan dengan konteks sejarah misalnya. Jadi ini kemarin beberapa dekade yang lalu ada yang memperdebatkan tentang bagaimana penerapan bom bunuh diri misalnya. Nah, kalau secara teks yang disebut dengan bunuh diri kan satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, sehingga dilarang di dalam ajaran kita. Nah, di sini secara konteks itu ada yang menerapkan istilah bom bunuh diri. Jadi misalnya ketika ada pejuang Palestina atau generasi muda Palestina ingin mempertahankan misalnya tepi barat, Gaza, dan seterusnya, lalu berhadapan dengan tentara Zionis, melakukan bom bunuh diri, kira-kira bagaimana konteksnya, bagaimana dalam hal keilmuannya seperti itu. Jadi ada ulama yang mengatakan ya, bom bunuh diri itu dibolehkan sepanjang ada berada dalam zona yang tidak apple to apple, misalnya antara Israel dan Palestina, ya dianggap tidak seimbang ketika kita mau bandingkan. Ketika ketapel dibandingkan dengan tank, tentu ini satu bentuk pertarungan yang tidak seimbang. Maka salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh orang Palestina untuk berjuang adalah melakukan bom bunuh diri. Jadi ini satu isu atau suatu fakta realitas yang membutuhkan ketiga pendekatan di kajian. Dan tentu kita sebagai akademisi akan menyikapi secara bijak. Nah, bagaimana kalau ketika demografinya berada di tempat yang lain? Tentu kajiannya akan memberikan interpretasi yang berbeda. Jadi inilah menunjukkan bahwa untuk mendapatkan suatu keterangan yang lebih representatif kebenarannya, maka membutuhkan ketiga pendekatan atau ketiga ruang lingkup objek kajian dalam filsafat sains itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan masalah pai. Jadi ketika berbicara tentang pai, maka itu kita membutuhkan kehadiran sebagai input, yakni preteks, teks, dan konteks. Jadi preteks memberikan keterangan secara faktual atau bagaimana realitas yang terjadi di dalam konteks ilmu alam, dalam konteks ilmu sosial, kemudian bagaimana menyandingkan, mengelaborasi dengan teks yang ada, dan kemudian bagaimana sejarah yang muncul ke permukaan dalam kehidupan manusia. Meskipun di dalam kajian seperti tafsir disebutkan bahwa apa yang ada di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sejarah. Boleh jadi dalam konteks pemikiran bisa dimaknai seperti itu, dan sejarah itu merupakan satu hasil dari budi, daya, dan karsa dari manusia itu sendiri. Jadi apa yang dilahirkan oleh manusia itu dikategorikan sebagai bentuk sejarah. Kemudian secara substantif kita ingin melihat pemetaan tentang filsafat sains atau filsafat ilmu di dalam pendidikan agama Islam. Jadi ketika berbicara tentang filsafat sains atau filsafat ilmu pengetahuan, maka ada dua pemetaan, ada wilayah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau bicara tentang ontologi,
dihubungkan dengan kepaian, maka kita akan berbicara bahwa pai itu adalah satu objek. Pai itu adalah satu bentuk realitas yang memiliki entitas tersendiri. Jadi kalau bicara tentang pai, berarti kita mengarah kepada satu objek kajian dan menilai bahwa pai itu adalah punya entitas tersendiri, punya realitas tersendiri, dan berbeda dengan pendidikan yang lain. Jadi ontologisnya ini lebih mengarah kepada kajian tentang substansi atau kajian tentang esensi daripada realitas PAI itu sendiri. Sedangkan epistemologi ini menunjuk kepada PAI sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana PAI ini diarahkan untuk menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada metodologi, di dalamnya ada sistematika, struktur, ada kaidah-kaidah, ada teori-teori yang dibangun dalam konteks itu. Jadi ini kalau mengarah kepada epistemologi, kita kadang ditanya tentang apa keahlian saudara. Jadi kalau berbicara tentang keahlian, kalau kita orang pai ya tentu mengatakan saya orang pai. Dari segi epistemologi tentu pai itu punya deskripsi cara berpikir, punya metodologi, punya kaidah dan seterusnya. Itu berbeda dengan yang lain. Jadi punya distingsi yang tentu selalu bersikap terbuka, selalu bersikap berpikatif untuk dikoreksi, dikritisi dan seterusnya. Kemudian aksiologis. Jadi aksiologis di sini mengarah kepada kontribusi yang diharapkan atau yang menjadi tuntutan dalam dunia pai. Jadi apa nilai yang didapatkan melalui dengan pai atau apa kontribusi kemanfaatan pai dalam kehidupan sosial. Jadi ini tentu aksiologi mengarahkan kita tentang bagaimana kemanfaatan atau sikap pragmatisnya. Tadi sempat disinggung bahwa ekspektasi dari pai itu adalah bagaimana membawa misi rahmatan lil alamin, yang endingnya nanti adalah membangun satu komunitas yang sifatnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi ini tiga wilayah dalam filsafat sains, khususnya di pendidikan agama Islam. Ini makna leksikal tentang ontologi, berbicara tentang hakikat yang ada. Pokok-pokok pemikiran dalam ontologi. Jadi ketika berbicara tentang apa yang sesungguhnya menjadi esensi dalam hidup ini, apa hakikat dalam hidup ini. Jadi kalau berbicara tentang esensi atau hakikat dalam hidup ini, maka aliran ontologi mengambil posisi atau memberikan berbagai ulasan yang menjadi kompilasi dalam sejarah ontologi. Yang pertama adalah ada yang beraliran monisme, yakni paham tentang satu. Jadi paham tentang satu ini menunjuk kepada satu pandangan yang mengatakan hakikat atau substansi, esensi dari objek di alam semesta ini adalah ada yang berpandangan materialisme dan ada yang bersifat idealisme. Materialisme ini ditengarai, dikembangkan oleh Karl Marx. Kemudian idealisme kalau dalam filsafat dikembangkan oleh Hegel. Jadi materialisme menilai bahwa yang menjadi esensi dalam hidup ini adalah materi. Jadi apa yang nampak, apa yang terjangkau, apa yang bisa dirasakan, itu adalah sesungguhnya hakikat dari hidup ini.
Jadi materi itu sifatnya punya siklus seperti alam semesta ini. Jadi dia mencontohkan bahwa manusia itu tumbuh hidup dari anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi tua, lansia, kemudian punah. Jadi kepunahan dari manusia itu karena secara material adanya beberapa organ atau komponen tubuh dalam struktur tubuh manusia yang tidak bisa bertahan lagi karena adanya ketidakmampuan di dalam bekerja dan seterusnya, atau ada ketidakseimbangan dalam organ-organ tubuh, akhirnya mengalami kepunahan. Jadi sama halnya ketika kita menanam tumbuhan, mulai dari benih, kemudian tumbuh, membesar, kemudian tua dan punah, rontok, punah, dan itulah bagian dari hukum alam semesta. Dan begitu juga terjadi pada manusia. Jadi orang-orang materialis yang menilai bahwa sesungguhnya jika ada orang yang percaya bahwa di balik dari materi ini ada sesuatu yang sifatnya realitas, ada yang sifatnya ideal, maka itu adalah merupakan sebuah bentuk halusinasi. Nah, bahkan disoroti orang yang beragama itu dianggap sebagai candu. Jadi ini merupakan satu pendekatan dalam sebuah isme atau paham melihat bahwa hidup ini memang benar-benar adalah hakikatnya bersifat materialis. Dalam konteks sejarahnya menilai bahwa misalnya dalam pandangan Zeno ya, yang menilai bahwa Tuhan telah mati, God is dead. Kenapa dikatakan Tuhan telah mati? Dan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, lalu semua ilmu pengetahuan dan teknologi ini berguna, bermanfaat, dan berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manusia. Maka untuk apa lagi menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Itu yang menjadi tuntutannya. Nah, sehingga diprediksi dan bahkan banyak futurolog pada tahun-tahun berapa dekade kemarin menilai bahwa akan terjadi satu di mana agama tidak dibutuhkan lagi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaannya. Jadi ini sebuah perdebatan yang luar biasa baik secara akademik maupun secara teologi. Nah, namun demikian ketika modernisasi kemudian globalisasi yang mewarnai teknologi di mana-mana, bukan Tuhan bukan manusia semakin jauh dari Tuhan, justru manusia mengalami kegelisahan, mengalami sebuah kedangkalan spiritualitas. Ada semacam memori yang selalu diimpikan oleh manusia, merindukan kehadiran hal-hal yang bersifat gaib di dalam hidupnya. Sehingga sering terjadi ada kegalauan, kecemasan, stres, bahkan sampai bunuh diri. Jadi ternyata di negara-negara yang sekuler justru angka bunuh diri bagi manusianya itu cukup tinggi. Dan itu ditengarai bagian dari dampak materialisme yang mana bahwa hidup ini kalau tidak bisa dinikmati, ya tentu lebih baik diakhiri saja hidup ini. Ya, misalnya karena materialisme ini kan ada berapa bentuk aliran yang dilahirkan, misalnya termasuk permisif atau hedonisme. Jadi hedonisme ini satu pandangan tentang hidup harus penuh dengan kenikmatan dan harus dinikmati, dan kita perlu hidup dengan penuh dengan hura-hura. Jadi ini pandangan materialisme. Nah, lama kelamaan ketika manusia mengalami kehampaan spiritual, merindukan kehadiran hal yang gaib atau hal yang bersifat spiritual di dalam dirinya, maka inilah yang memperkuat aliran idealisme.
Ya, aliran idealisme ini tentu kalau dihubungkan kepada ajaran kita, yakni tentu berbasis ruhiyah. Jadi yang mana bahwa apa yang nampak dalam konteks material ini hanyalah merupakan bayang-bayang dari suatu esensi atau hakiki dari yang sesungguhnya. Jadi batang tubuh kita yang secara material, di balik itu ada yang bersifat ruhiyah. Dan ruhiyah inilah yang menjadi substansi utama atau realitas utama yang menjadi hakikat dari apa yang ada secara nampak atau secara nyata. Jadi tindakan atau ekspresi yang diperlihatkan oleh anggota tubuh manusia itulah sesungguhnya ekspresi yang ada di dalam bentuk batiniah seseorang. Jadi pandangan idealisme ini melihat dalam konteks yang berbeda yang cukup kontras dengan pandangan materialisme. Kemudian ada yang berpandangan dualisme. Jadi pandangan dualisme ini yang mencoba untuk melihat elaborasi baik secara materi maupun rohani. Jadi dianggapnya bahwa manusia yang sesungguhnya itu ketika bersatunya raga dan jiwa. Ketika berpisah antara raga dan jiwa ini, maka disitulah materinya atau raganya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi kaku dan bahkan disebut sebagai jenazah atau bangkai. Itu kalau dalam pandangan ini melihat harus ada kesatu paduan antara materi dan rohani. Pandangan selanjutnya tentang substansi atau esensi dari hidup ini adalah pluralisme, yakni hakikat satu objek dalam hidup ini terdiri atas beberapa unsur, lebih dari 2 unsur, atau paham tentang banyak. Nah, di sini salah satu pandangan dari Anaxagoras atau Empedokles mengatakan bahwa hakikat dari hidup ini ada 4, ada tanah, api, air, dan udara. Dan ini juga seringkali kita mendengarkan cerita-cerita dari tarekah-tarekah di kampung-kampung. Ya, kadang kita mendengar bahwa substansi dari alam ini atau hakikat dari manusia itu terdiri dari 4 sifat kasar. Sifat kasar itu adalah tanah. Jadi dalam diri kita ada sifat kasar tanah, ada sifat api, ada sifat air, dan ada sifat udara. Dan ternyata ketika kita telusuri, silsilah dari pandangan tarekah-tarekah ini juga ada relasinya dengan pandangan para filosof dalam melihat substansi atau esensi dari satu objek yang kita kaji. Kemudian pandangan nihilisme. Nihilisme ini satu pandangan yang menunjuk kepada kehampaan. Jadi manusia itu tidak paham apa-apa. Jadi karena dia adalah makhluk yang nisbi yang penuh dengan keterbatasan, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat realitas ini yang selalu nampak paradoks. Jadi paradoksnya di sini, yakni hari ini ada misalnya, besok lagi tidak ada. Hari ini gembira, ternyata besok sedih. Jadi selalu hidup ini diperhadapkan dengan nuansa yang paradoks. Selalu bertentangan misalnya. Jadi hari ini disanjung misalnya, tiba-tiba dibully lagi. Jadi orang yang berpandangan nihilisme ini penuh dengan kerancuan dalam hidup ini. Dan manusia sendiri adalah makhluk yang nisbi sehingga tidak paham apa-apa. Jadi biarkanlah alam ini berjalan secara semesta berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang mengitari di dalam konteks alam semesta itu. Karena manusia apapun keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh manusia itulah pasti tidak memberikan representasi dari objek yang diberikan keterangan itu. Karena memiliki kemampuan yang terbatas karena dia adalah makhluk yang nisbi. Kemudian aliran yang selanjutnya adalah agnostisisme. Agnostisisme ini
menganggap bahwa manusia terbatas dan tidak tahu. Nah, kalau perbedaan dengan nihilisme ini menilai bahwa sesungguhnya objeknya itu adalah realitas kehidupan sosial atau realitas dalam lingkungan alam yang selalu muncul secara paradoksal, sehingga manusia tidak bisa memberikan kesimpulan. Nah, sedangkan agnostisisme ini menunjuk kepada kapabilitas manusia yang terbatas, dan apa yang diberikan keterangan itu pasti tidak akan benar karena dia adalah terbatas. Satu relasi di dalam kajian Usuluddin di Islam itu sendiri, kalau kita ingin hubungkan, adalah aliran Murji'ah misalnya. Jadi aliran Murji'ah dari kata raja'ah itu menunjukkan bahwa persoalan beriman atau kafirnya seseorang itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga persoalan iman dan kafir itu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita bisa lihat, saksikan ketika di yaumil akhir. Jadi mengembalikan suatu uraian kepada yang maha memiliki, dan untuk bisa memastikan nanti di hari pembalasan. Itu kira-kira relasinya antara Murji'ah dengan paham agnostisisme ini. Sehingga implikasinya dalam dunia politik dikabarkan bahwa Murji'ah ini merupakan salah satunya aliran yang disukai oleh pemerintah penguasa pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika terjadi perdebatan yang mana disebut dengan penguasa yang pemimpin yang tohut, yang zalim, atau yang adil dan seterusnya, itu manusia tidak punya kapabilitas untuk memberikan klaim menghakimi para penguasa. Jadi hanya Allah yang punya hak wewenang untuk menghakimi tentang zalim atau adil satu penguasa itu sendiri. Sehingga kecenderungannya penguasa melindungi Murji'ah karena ada yang memberikan justifikasi tentang tindakan dari penguasa pada waktu itu. Itu kelebihannya kalau Murji'ah. Jadi inilah pemikiran atau aliran-aliran di dalam ontologi yang memandang tentang substansi secara esensial objek yang dikaji. Ada yang monoisme atau monisme, ada dualisme, ada pluralisme, nihilisme, dan ada agnostisisme. Kemudian kita berbicara tentang epistemologi. Jadi berbicara tentang epistemologi ini selalu mengarah kepada teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi perdebatannya adalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar dengan menggunakan indikator-indikator yang benar atau yang valid, yang sahih. Apakah indikator itu sudah teruji kebenarannya? Itu semua akan dirunut dan akan dibedah satu-satu sampai benar-benar memberikan sebuah keterangan yang lebih representatif. Jadi epistemologi ini menggarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang seperti apa dikategorikan benar. Jadi ini yang sesungguhnya selalu dikaji ya, kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, sehingga implikasinya adalah ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Jadi selalu berubah atau berkembang, mengalami kemajuan atau kemunduran, yang jelas tidak statis, tapi selalu dinamis. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan harus bersikap terbuka, siap diverifikasi atau diuji, dan tentu memiliki metodologi yang jelas. Dan ilmu pengetahuan juga dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial atau akselerasi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi inilah yang membuat kita, bagi para akademisi, untuk selalu mengupgrade ilmu pengetahuan dalam perkembangannya setiap saat.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana cara manusia mengetahui sesuatu? Jadi ini pertanyaan yang paling mendasar ya. Jadi misalnya ya kalau uh, Sugisman memiliki ilmu pengetahuan dan itu yang dipertanyakan, dari mana kita dapatkan ilmu pengetahuan itu? Apakah melalui dengan bacaan, melalui dengan diskusi, melalui dengan ilham, atau melalui dengan semedi di kuburan dan seterusnya. Jadi itu berbagai macam kanal-kanal ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan, diperoleh oleh manusia itu sendiri. Kemudian dari mana pengetahuan dapat diperoleh? Ini juga pertanyaan yang sangat mendasar tentang pengetahuan ini yang diperoleh itu sumbernya dari mana. Jadi kalau secara sains ya tentu sumbernya tadi disebutkan ada yang preteks, ada yang teks, dan ada sifatnya konteks. Kemudian indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur pengetahuan yang benar itu apakah sudah valid atau bagaimana. Jadi ini indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur atau menetapkan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Apakah indikator itu sudah dianggap valid atau bagaimana? Itu yang dipertanyakan. Jadi kalau indikatornya sudah dianggap salah, apalagi kesimpulannya. Jadi ini benar-benar hati-hati ya di dalam apa namanya menetapkan suatu kebenaran dalam perspektif epistemologi. Apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan a posteriori? Jadi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan a posteriori ini pengetahuan melalui dengan ikhtiar atau kerja keras untuk mencarinya. Jadi pengalaman di sini a priori ya tentu apa yang dialami oleh manusia dalam proses interaksinya dengan alam, interaksi dengan sesama dan seterusnya. Sedangkan a posteriori ini lebih mengarah kepada by design, pengetahuan yang dirancang, yang direncanakan, yang dipersiapkan, dan tentu melalui dengan usaha sadar bagi setiap personil yang ada. Kemudian dalam epistemologi juga mempertanyakan tentang apa itu kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, bayangan, gagasan, kebenaran, dan seterusnya. Jadi begitu banyak hal-hal yang perlu dipastikan kejelasannya, dipastikan batasan-batasannya setiap kosakata-kosakata yang terkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan kebenaran. Kita coba melihat secara epistemologi bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kadang kita ini mengembangkan ilmu pengetahuan kita tanpa disadari menggunakan metode-metode tertentu. Kita melihat dalam pemetaan epistemologi mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan cara induktif. Jadi kalau kita berpikir induktif selalu bersikap kasustif. Jadi ini kalau dalam pemikiran disebut dengan pendekatan kontekstual. Apa yang terjadi di lapangan dari kasus-kasus yang ada, lalu kita identifikasi, kita klasifikasi, lalu kita coba untuk kembangkan. Nah dari situlah bisa melahirkan aksioma, rumus, kaidah-kaidah atau teori itu sendiri. Jadi selalu berangkat dari hal-hal yang spesifik atau kasus-kasus yang ada di masyarakat. Setelah itu dikembangkan dan melahirkan suatu teori baru. Jadi itu cara berpikir induktif. Dan ini banyak dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Ya. Kualitatif misalnya fenomenologi, historis, ada case study, itu kebanyakan. Jadi misalnya kalau kita meneliti secara kualitatif, maka pendekatannya itu biasanya induktif, cara berpikirnya induktif atau paradigma berpikirnya induktif, yakni membedah tentang objek misalnya minat belajar siswa dinilai rendah misalnya. Jadi
dalam pendekatan induktif ini bagaimana mengidentifikasi minat bacanya atau minat belajarnya siswa yang rendah itu. Jadi misalnya di sekolah mana dan kapan kita meneliti, kelas berapa yang kita teliti. Jadi itu semua berada di wilayah case study, orang-orang yang berada di lapangan. Setelah itu kita kumpulkan informasi dari informan, lalu kita komplikasi, apa istilahnya? Coba untuk mengelaborasi semua keterangan-keterangan dari informan yang ada, lalu kita kristalisasi. Jadi dari kristalisasi itulah kemudian menjadi suatu bentuk kaidah-kaidah atau aksioma-aksioma atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Dan ini banyak digunakan oleh penelitian yang bersifat induktif. Dan orang-orang lapangan ini lebih banyak berbicara dengan pendekatan induktif. Jadi misalnya para fasilitator LSM yang melakukan pendampingan di masyarakat itu lebih banyak dipengaruhi berbicara secara realitas yang terjadi di masyarakat, baru masuk ke dalam teori-teori yang ada. Kemudian metode deduktif. Jadi metode deduktif ini kebanyakan digunakan oleh para peneliti di bidang kuantitatif. Jadi data yang bersifat kuantitatif ini cenderung menggunakan metode pengetahuan yang bersifat deduktif. Yang sederhana juga adalah ini banyak digunakan oleh para mubalik kita. Jadi mubalik itu ketika tampil ceramah, baca khutbah dimulai dengan ayat atau dalil. Dalil itu apakah dari hadis atau ayat, kita sampaikan sebagai prolog, sebagai pengantar kita untuk menyinggung apa yang terjadi di lapangan. Jadi itu yang biasa lakukan. Kalau dalam konteks penelitian itu pendekatan deduktif atau paradigma deduktif ini, yakni sebelum kita menyusun instrumen seperti angket, maka harus kita membaca dulu teori-teori yang ada. Misalnya indikator-indikator yang ada dalam teori atau literatur review itu disusun menjadi instrumen dalam pengumpulan data, apakah bentuk angket atau bentuk yang lain. Jadi itu artinya bahwa kita memiliki teori yang ada untuk menjadi pisau analisis kita di dalam menilai fakta dan realitas di lapangan. Jadi berangkatnya dari teori dan untuk menguji bagaimana relevansinya dengan fakta dan kejadian di lapangan. Jadi beda kalau induktif ini kejadian yang ada di lapangan itu yang dikompilasi kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil teori-teori yang ada. Ini deduktif. Kemudian positivism. Jadi orang mencari pengetahuan dengan metode positivism. Jadi metode positivism ini adalah bentuk metode kepastian. Jadi harus bisa dipastikan. Dan setiap ada kepastian ini menuju kepada satu karakter tersendiri. Meskipun gejalanya sama, tetapi harus dipastikan memiliki suatu unsur pembeda atau ada semacam komponen perbedaan dari gejala yang sama itu. Jadi misalnya ketika kita di ruangan di siang bolong seperti sekarang, kita merasakan kepanasan. Nah di luar rumah kita ada atap seng yang diterpa oleh sinar matahari juga mengalami panas. Di aspal juga panas. Ketika kita ingin bikin kopi misalnya, lalu memasak air, mendidih, juga airnya itu panas. Jadi semua gejalanya sama, panas. Nah pertanyaannya adalah bagaimana pandangan positivisme tentang panas itu? Maka harus dilakukan pengukuran. Cara mengukur untuk melihat tentang derajat Celcius panas suatu objek itu ya tentu menggunakan misalnya termometer untuk melihat itu. Jadi semua komponen tadi yang disebutkan memiliki gejala yang sama yang panas, pertanyaannya apakah sama panasnya? Nah kalau berbeda panasnya, apa ukuran menjadi pembeda dari tiap-tiap gejala panas itu? Hanya digunakanlah
alat ukurnya. Nah, ketika diuji tentang di ruangan yang panas, mungkin sampai 35-36 derajat Celcius. Atapnya tetangga yang panas di siang bolong ini mungkin saja sudah naik 40. Kemudian aspal mungkin naik sudah 60. Dan air panas yang mendidih mungkin sudah sampai 80 derajat Celcius. Jadi gejala yang sama, tetapi kita pastikan gejala ini memiliki indikator-indikator yang membedakan satu sama lain. Itulah bagian dari positivisme. Perlu ada kepastian di dalam melihat suatu objek. Kemudian kontemplatif. Jadi kontemplasi. Apakah di dalam konteks ilmu pengetahuan dituntut untuk melakukan kontemplasi? Jadi kontemplasi kalau diterapkan oleh Nabi yang dikenal istilah bertahanus, itu juga dari situ mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan baru yang tentu mendapat bisikan dari langit ya. Jadi mendapatkan wahyu dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan saintis? Jadi rupanya kita sebagai ilmuwan ini membutuhkan nuansa kontemplasi untuk mempertajam ilmu pengetahuan kita. Jadi kontemplasi di situ bukan hanya nanti di tempat tertentu yang terasing, kemudian tidak mempedulikan tentang masalah keduniaan dan seterusnya. Jadi kontemplasi di sini yakni bagaimana mampu mensiagakan suasana batin menjadi lebih stabil, kemudian dari batin yang stabil itu membuat kita bisa fokus kepada sesuatu yang dipikirkan. Jadi sehingga kadangkala apa yang didapatkan melalui dengan kontemplasi ini justru itulah yang disebut dengan intuisi misalnya. Intuisi ini artinya suatu kebenaran yang ditemukan tanpa proses berpikir. Jadi ya tentu di sini perlu dibatasi yang mana berkontemplasi ini berpikir atau menghayal. Jangan sampai menghayal disebut berpikir. Nah, kalau berpikir maka itu akan melahirkan suatu ketajaman dalam bentuk intuisi. Sehingga misalnya Imam Al-Ghazali menyarankan konteksnya adalah Aryada, yakni latihan secara berkelanjutan melakukan kontemplasi. Jadi misalnya nanti saudara, Bapak, Ibu sekalian, ketika menulis disertasi, kebanyakan kita melakukan kontemplasi. Ketika ada kebuntuan di dalam melanjutkan tulisan, kadang kita bergeser ke tempat yang lebih heneng, yang lebih nyaman, kemudian kita konsentrasi untuk memikirkan apa yang tadi terjadi kebuntuan. Ya bahkan ada yang menilai bahwa kontemplasi yang terbaik adalah di toilet misalnya. Dan ternyata ketika di toilet lalu kontemplasi, itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan oleh orang yang melakukan kontemplasi di toilet. Dan itulah salah satu sharing kemarin teman-teman yang dalam proses penyelesaian S3 itu, saya mengatakan ketika ada masalah yang tidak bisa diuraikan karena keterbatasan teori atau karena kita lagi belum mood untuk memikirkan, maka salah satu caranya adalah pikirkanlah secara berkelanjutan yang dianggap ada masalah itu. Jadi ketika selalu dipikirkan akan datang sendiri jawaban-jawaban yang tentu kita sendiri kadang bingung, kok bisa ya melahirkan jawaban seperti ini. Dan itulah yang disebut dengan intuisi. Nah, sedangkan ma'rifah ini tentu lebih melekat kepada para pejalan spiritual, pendaki spiritual. Nah, ketika mendapatkan pencerahan, dan itulah yang disebut dengan ma'rifah. Dan di sini juga lagi-lagi perlu ada latihan yang lebih masif, bagaimana kita di dalam beribadah benar-benar dapat khusyuk, dan seringkali kehusukan di dalam sholat itu justru disitulah mengalir seperti air dari mata air, itu mengalir ilmu pengetahuan. Jadi kadang ada semacam surprise bagi orang-orang tertentu yang memiliki makam tertinggi di dalam dunia
dunia tasawuf itu selalu dapat memberikan keterangan yang dinilai lebih pas, lebih benar, lebih lengkap dan seterusnya. Ini kontemplasi, intuisi bagi para ilmuwan dan filosof, dan ma'rifah bagi para agamawan. Kemudian dialektis. Mencari ilmu pengetahuan atau mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara dialektis. Ini kalau dikembangkan oleh Socrates misalnya, dilakukan secara terus-menerus bertanya kepada orang-orang yang ditemui di jalanan. Jadi siapa yang rajin bertanya, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak pula. Nah, itulah yang disebut dengan dialektis. Ketika dia bertanya kepada orang-orang tertentu, memberikan jawaban, lalu jawaban itu akan dipertanyakan sampai mengarah kepada persoalan yang secara substansial ada di wilayah akarnya. Karena selalu mengejar dan selalu bertanya dan mempertanyakan setiap keterangan jawaban yang diberikan oleh informan itu sendiri. Inilah sintetis itu adalah dari proses dialektis, apa yang ditanyakan itu berpisah-pisah kemudian lalu disatukan kembali. Ini seperti sapu lidi yang tadinya lidinya ini berserakan di mana-mana, lalu kita kumpulkan menjadi satu, diikat, dan itu bersifat sintetis. Kemudian interaktif di sini adalah selalu terjadi semacam feedback antara penanya dengan informan itu sendiri. Nah, semakin banyak berinteraksi, itu akan semakin mendapatkan pencerahan yang lebih banyak. Jadi makanya di dalam konteks pendidikan agama Islam, kita justru dituntut belajar tentang bertanya. Ternyata itu bertanya itu perlu dipelajari. Bagaimana cara bertanya dengan baik, menyusun pertanyaan yang dianggap baik, bagaimana melihat satu pertanyaan ini dianggap penting untuk ditanyakan, dan seterusnya. Jadi itu ada berapa macam itu cara-cara mempelajari tentang cara bertanya. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya, epistemologi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu selalu berangkat dari dunia empiris, selalu berangkat dari pengalaman, suatu yang bersifat realitas. Jadi ilmu pengetahuan tidak akan menerima dalam bentuk keyakinan. Apa yang diyakini oleh manusia itu tidak akan diterima, kecuali kalau keyakinan itu bersifat empirik, bisa dilihat oleh mata, diraba, didengar, dan seterusnya. Jadi ini kalau jalan sains adalah empirisme, berangkat dari pengalaman itu sendiri. Kebanyakan pengalaman yang dinilai buruk untuk dalam hidup kita ini menjadi guru yang terbaik untuk menatah masa depan kita. Itulah hebatnya pengalaman. Kemudian yang kedua adalah idealisme. Jadi sumber epistemologi di dalam konteks sains ini adalah adanya idealisme atau rasionalisme. Segalanya itu harus bersifat rasional. Jadi apa yang bersifat rasional itu sifatnya ideal. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang ideal di alam semesta ini, ya betul, tidak ada yang ideal, karena yang ideal itu yang ada di dunia sana. Karena kalau yang ada di alam semesta ini adalah semuanya yang empirik. Jadi sesuatu yang bersifat ide itu adalah sesuatu yang menjadi mimpi, sesuatu yang menjadi ekspektasi kita, atau sesuatu yang bersifat spirit buat kita di dalam melakukan aktivitas di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang intuisi, ilham, tadi sudah saya gambarkan. Ini pandangan Bergson menilai bahwa dengan intuisi itu, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, dan sesungguhnya suatu kebenaran yang didapatkan, yang dapat diraih tanpa melalui dengan proses berpikir. Karena ini sifatnya pemberian secara ilham langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian bagaimana sumber epistemologi di dalam konteks agama, terutama agama Islam.
Yang pertama adalah secara irfani. Ya, ini secara mistis. Kalau tadi disebut dengan bertahanus, itu bisa mendapatkan satu bentuk pencerahan dari langit. Inilah yang kita temukan adalah ilmu yang bersifat laduni atau khudari. Dan saya kira banyak umat Islam yang melakukan hal ini, dan bahkan juga ada umat Islam yang punya niat yang berbeda untuk mendapatkan ilmu untuk kehidupannya. Sehingga terkesan ini ilmu hitam atau ilmu putih. Jadi secara mistis itu merupakan salah satu cara yang didapatkan atau yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bayani secara tekstual atau secara normatif. Ini artinya bahwa ilmu yang diperoleh itu melalui dengan upaya yang keras atau ikhtiar yang masif ini untuk belajar, membaca, berdiskusi, mengikuti perkuliahan. Itu sifatnya bayani. Jadi kita mendapatkan ilmu pengetahuan karena ikhtiar kita, komitmen kita untuk memperkaya hasanah keilmuan, untuk mempertajam, meningkatkan potensi laten kita dan seterusnya. Ini bayani. Kemudian burhane, ini melalui dengan aktivitas kasbi atau fusul, yakni aktivitas berpikir secara mendalam. Jadi kalau ada pemikir, itu bisa dikategorikan sebagai burhane. Nah, tentu tidak semua aktivitas berpikir itu disebut dengan burhane. Karena di dalam konteks burhane atau filsafat sains ini, apa yang dipikirkan itu atau cara berpikir terhadap objek itu harus bersifat universal, harus bersifat rasional, harus bersifat komprehensif, radikal, dan tidak mau terikat oleh bayang-bayang yang bisa menghalangi untuk berpikir. Jadi itu konteksnya adalah filsafatnya atau burhan di dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, sebentar. Kemudian kita akan melihat ada perbedaan signifikan bagaimana prosedur di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, baik dalam konteks filsafat sains maupun konteksnya filsafat agama. Dan ini mempengaruhi nanti ketika kita melakukan penelitian disertasi, di situ akan nampak cara berpikir kita, cara menulis kita, menyusun struktur tulisan kita, di situ akan nampak perbedaan. Jadi kalau kita melihat secara filosofis sains, mendapatkan ilmu pengetahuan yang dinilai kebenaran nantinya harus dimulai dengan sikap skeptisisme, dimulai dengan keraguan. Jadi seorang saintis atau ilmuwan itu selalu bersikap ragu terhadap apapun itu. Jadi misalnya yang paling sederhana, ketika mendengarkan berita, kabar, orang tidak mempersoalkan tentang kabar itu adalah hoax, kabar itu miring dan seterusnya, tapi dia akan selalu menyikapinya dengan keraguan. Dia ragu tentang kebenaran yang didapatkan melalui dengan pemberitaan itu sendiri. Jadi itu adalah jiwa seorang saintis, ragu terhadap objek yang dikaji. Apakah betul tentang ini? Sehingga nantinya itu akan mengarah kepada pengujian suatu teori atau mengembangkan suatu teori. Jadi ini instrumen awal dalam konteks mendapatkan ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat sains. Kemudian dari keraguan itu dicobalah dilakukan trial and error. Jadi uji coba dan salah.
Jadi dalam konteks sains harus dilakukan eksperimen, harus dilakukan uji coba di laboratorium. Nah, tentu di sini banyak tantangannya, karena yang namanya menguji coba, mengeksperimenkan suatu apakah produk atau teori dan seterusnya, tentu dilihat dalam berbagai aspek. Boleh jadi apa yang kita uji coba cocok untuk wilayah Soreang, Parepare, tapi tidak cocok untuk wilayah yang lain, misalnya di Lero, di pinggir pantai, atau di Endrekang yang di atas gunung, dataran tinggi, dan seterusnya. Jadi selalu ada trial and error. Setiap kali dicoba, kemudian dilihat bagaimana hasilnya, mungkin saja ada errornya lagi. Ya, sama halnya dengan Thomas Alva Edison ya dalam menemukan lampu pijar, dan beliau pernah mengatakan bahwa kegagalan di dalam melakukan atau menemukan kebenaran itu menunjukkan suatu kerja keras, di samping ketabahan dan kesabaran yang harus dijaga stamina-nya. Dan tiba sampai kepada sebuah statement yang agak radikal itu, yang mana bahwa semakin banyak kegagalan yang kita temui, itu menunjukkan bahwa semakin dekat keberhasilan. Jadi ketika melakukan uji coba, eksperimen di laboratoriumnya, semakin masif, intens melakukan kajian, itu semakin mendapatkan berbagai macam kegagalan. Dan beliau selalu optimis bahwa semakin banyak kegagalan, itu semakin terbuka pintu keberhasilan. Dan ternyata ya, ada yang mengatakan bahwa ya, hampir 1000 kali gagal di dalam menemukan lampu pijar. Nanti terakhirnya baru berhasil ya. Jadi ada yang mengatakan sekitar 999 gagal. Nanti ke 1000 kalinya melakukan riset baru berhasil menemukan lampu pijar. Itu yang salah satu cerita yang terkait dengan bagaimana perjuangannya seorang peneliti Thomas Alva Edison dalam menemukan satu produk risetnya itu sendiri. Nah, ketika seorang peneliti melakukan eksperimen dan menemukan kebenaran, menemukan keberhasilan, kecocokan, relevansi, efektivitas, efisiensi, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran di sini tentu sifatnya satu pembuktian dari hipotesis yang ada. Jadi pembuktian dari hipotesis yang ada bahwa kita mendapatkan jawaban, tapi jawaban itu dipegang teguh dan itu nanti bisa menjadi jawaban sementara. Tapi karena kita ingin menyelesaikan suatu proses penelitian, maka kita berada dulu kepada kebenaran yang ditemukan dalam konteks eksperimen, trial and error itu sendiri. Kebenaran yang kita temukan melalui dengan eksperimen itu akan melahirkan satu kaidah, aksioma, atau dalil-dalil, atau bahkan menjadi hukum dan meningkat menjadi sebuah teori. Teori menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran yang dilahirkan melalui dengan eksperimen itu akan menjadi sebuah dalil, apakah itu sifatnya teori, apakah itu sifatnya kaidah atau konsep, apakah itu sifatnya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi dalil akli akan muncul. Kemudian setelah adanya dalil akli ini, maka muncullah keyakinan. Keyakinan akan kebenaran yang kita dapatkan dengan menggunakan indikator dalil akli. Jadi ketika dalil akli sudah menjadi sebuah pegangan kita, maka kita yakini bahwa apa yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan relnya. Kemudian dari keyakinan itu melahirkan kepastian. Jadi orang yang yakin itu pasti tidak memiliki lagi sikap keraguan. Jadi
di atas dalil, teori-teori, ada keyakinan, dan setelah yakin maka dia memiliki jiwa yang dapat memastikan apa yang akan dilakukan. Dan yang tertinggi adalah ketika ada kepastian, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Jadi contohnya dalam konteks ini, misalnya kalau kita ingin melakukan penerbangan. Jadi yang pertama yang bersikap skeptis itu, ragu-ragu itu adalah pilot ya. Jadi sebelum pesawat itu diterbangkan, maka pilot akan selalu mempertanyakan apakah pesawat ini sudah layak terbang atau belum. Nah, jadi untuk melahirkan nanti satu keyakinan, kepastian itu, maka harus dilakukan trial and error. Maka datanglah ofisial, teknisi, melakukan uji coba ya komponen-komponen yang ada di pesawat itu dengan membawa perangkat komputer, karena semuanya serba komputer, diuji ya apakah ini masih bagus, masih layak, masih oke, dan seterusnya. Nah, ketika diperiksa secara komputasi ternyata sudah ditemukan dan punya kesimpulan bahwa ini layak terbang. Layak terbang ini itulah yang disebut dengan kebenaran. Bahwa ketika ada yang salah diperbaiki, yang error diperbaiki, semuanya jadi sesuai dengan anggapan komputer, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran dalam arti ini pesawat sudah benar dalam posisinya secara komponen-komponen yang ada dan layak untuk diterbangkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dikatakan benar? Jadi dikatakan benar itu karena sesuai dengan dalil aklinya. Jadi sesuai dengan teori. Jadi misalnya kalau komponen ini seperti ini, itu berdasarkan teori, berdasarkan hukum, berdasarkan kaidah, ini sudah pas. Jadi ini ada dalil yang meliputi di situ atau yang memberikan semacam panduan, justifikasi atau pembenaran. Kemudian apabila sesuai dengan dalilnya, maka disinilah pilot memiliki keyakinan bahwa berdasarkan hasil cross check komponen pesawat, diuji coba, kemudian menurut komputer benar, dan di dalam keterangan komputer mengatakan benar, dihubungkan dengan dalil, ini sudah sesuai dan saya yakin pesawat ini sudah layak untuk terbang. Ya, ketika dia sudah merasakan keyakinan, maka dengan sikap confidence, percaya diri pilot ini, memastikan bahwa perjalanan kita akan berjalan lancar dan sampai di tujuan dengan baik. Dan disitulah di atas kepastian ada kebaikan. Kita sebagai penumpang merasa baik, merasa nyaman, dan bahagia naik pesawat yang tentu dari segi pilot memastikan bahwa pesawat ini sudah layak terbang berdasarkan dengan dalil, keyakinan, kebenaran, trial and error, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan pendekatan agama? Jadi dalam agama itu punya domain tersendiri dalam konteks prosedur epistemologi. Yang pertama adalah iman ya, yakin. Jadi di dalam penelitian, terutama kita di PTKIan atau di jurusan keagamaan, itu selalu berangkat dari dalil normatif. Sama halnya dengan para mubalik, khatib, itu selalu berangkat dari dalil nakli itu sendiri, apakah ayat atau hadis. Jadi kenapa kita berangkat dari situ? Karena kita memiliki keyakinan. Kita memiliki keyakinan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini, kita yakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kebenarannya ini sifatnya mutlak. Ya, jadi bukan sifatnya
kebenaran yang sifatnya sementara, tapi sifatnya mutlak. Berangkat dari dalil. Kemudian ketika dalil nakli ini kita hubungkan kepada objek tertentu yang kita mau kaji, lalu kita melakukan kajian riset. Jadi misalnya kalau kita melakukan penelitian di bidang strategi pembelajaran, biasanya ya kita mencari ayat yang terkait dengan strategi pembelajaran. Kita berbicara tentang pentingnya media pembelajaran, kita mencari dulu dalil yang terkait dengan media pembelajaran. Jadi kita selalu berangkat dari yang bersifat normatif itu sendiri. Jadi dalil naklinya, lalu setelah itu kita melakukan kajian atau riset. Jadi orientasinya di sini adalah bagaimana kita ingin menghubungkan antara pesan langit dengan realitas yang ada di bumi. Dalil nakli adalah pesan langit, sedangkan yang kita mau kaji, riset adalah apa yang ada di bumi itu sendiri. Jadi kita mau hubungkan. Karena kita berkeyakinan bahwa ketika ada ketidakcocokan antara dalil dengan realitas fakta di lapangan, bukan berarti dalilnya yang tidak tepat. Itu menunjukkan bahwa realitas di lapangan, realitas sosial, melakukan sesuatu yang di luar dari koridor dalil itu sendiri. Jadi itu yang menjadi pegangan kita sebagai orang yang beragama, menghubungkan antara dalil nakli dengan realitas kehidupan sosial. Kemudian hasil kajian kita di lapangan itu melahirkan ainul yakin, ya. Melahirkan ainul yakin, yakni suatu keyakinan tentang kebenaran karena kita menyaksikan secara indera kita. Jadi satu pembuktian di dalam teori atau di dalam dalil dibuktikan secara saintis misalnya. Salah satu peneliti yang ada di Jerman itu tergugah ketika di hari raya Kurban melihat umat Islam itu menyembelih misalnya sapi dengan menggunakan parang yang tajam sekali. Kemudian membandingkan dengan cara budaya yang lain atau agama lain, membunuh sapi misalnya dengan menggunakan benda yang tumpul atau dengan cara-cara tertentu. Peneliti ini ingin melihat bahwa kira-kira mana yang sakit. Ini dalam ukuran binatang. Mana yang lebih sakit? Dibunuh dengan cara Islam, menggunakan parang yang tajam, atau sakitnya dengan menggunakan benda yang tumpul. Maka ini dilakukan eksperimen. Jadi ini ingin membuktikan tentang kebenaran dalil dalam Islam itu. Jadi ketika diuji coba itu, maka dipasanglah chip masing-masing chip yang ada di otak dengan di jantung. Jadi ketika dibunuhlah sapi ini dengan cara Islam menggunakan parang pisau yang sangat tajam dan cara yang berbeda dengan membunuh dengan menggunakan benda yang tumpul. Nah, setelah selesai dibunuh, diambillah chip itu yang dilekatkan di jantung dan di otaknya kedua sapi ini yang menjadi uji coba. Nah, ternyata ketika didengarkan bagaimana gelombang yang ada di chip sapi yang dibunuh dengan cara menggunakan parang yang tajam, itu ternyata jantungnya yang kencang dan chip yang gelombangnya di otak itu sangat melambai. Itu berbeda kalau sapi yang dibunuh dengan benda yang tumpul, otaknya yang punya gelombang yang besar, sedangkan jantungnya yang melambai. Nah,
Itu artinya bahwa ketika dianalisis pendekatan komputasi ini, kalau jantung yang kencang dan otak yang melambai, itu artinya bahwa binatang itu tidak sakit di dalam menuju kematiannya. Karena jantung yang berdebar itu menunjukkan adanya suatu efek kejut, ya, ada efek kejut sehingga jantungnya menjadi kencang gelombangnya. Itu berbeda dengan sapi yang dibunuh dengan benda yang tajam, itu justru jantungnya tidak kencang denyutnya dan otaknya yang bekerja keras sehingga dia merasakan betul kepedihan, rasa sakit ketika dalam proses pembunuhan itu. Jadi itu satu kesimpulan awal bahwa ternyata dalam doktrin Islam berdasarkan dalilnya menunjukkan lebih menyayangi binatang dibanding dengan pendekatan yang lain. Kemudian yang kedua, dari segi kesehatan, kalau dibunuh binatang dengan pendekatan benda yang tajam tadi atau menggunakan pisau yang tajam, maka semua darahnya itu akan keluar darahnya, dan itulah yang menunjukkan daging yang sehat karena tidak ada tersisa darah di dalam daging. Nah, itu yang menjadi temuan di dalam ilmu medis bahwa munculnya penyakit di dalam daging sapi misalnya ketika masih ada tersisa darah tersimpan di dalam daging atau tinggal di dalam daging, dan itulah yang menjadi ulat dan itulah yang menjadi virus. Dan tentunya kalau dibunuh secara menggunakan benda tumpul berarti darahnya tidak keluar, tinggal di dalam dan melekat kepada daging. Nah, dari aspek kesehatan menunjukkan bahwa ternyata lebih bersih dagingnya penyembelihan ala Islami dibanding dengan pendekatan yang lain. Itu hasil riset dan itu dilakukan secara pembuktian. Dan inilah yang menunjukkan ainul yakin karena dilihat secara kasat mata. Setelah ainul yakin, dan itu membawa kepada satu konsep bahwa mana yang lebih kejam, mana yang lebih memiliki rasa kebinatangan antara cara Islam dengan cara yang lain. Jadi itu masuk ke dalam konteks yang lebih filosofisnya, bahwa ternyata dengan cara yang Islam secara kasat mata memang agak sadis ya, karena terlihat darah yang bercucuran. Namun demikian secara hakul yakin itu akan menunjukkan satu bentuk pendekatan yang luar biasa, dan itulah kebenaran yang disembunyikan Allah, dan kita dituntut mencari dengan cara riset yang berbasis sains itu sendiri. Melahirkanlah hakul yakin. Nah, ketika ada hakul yakin, maka muncullah yang namanya kepastian. Jadi kepastian di sini baru ketemu dengan pendekatan filsafat. Jadi ada orang yang berada di hakul yakin itu memastikan tentang kebenaran yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditemukan oleh seseorang yang dikirimkan oleh Tuhan. Dia pastikan sesuatu. Contohnya apa? Ya, kadang orang tua bisa memastikan bahwa nanti sore ini akan hujan dengan melihat gejala yang ada. Itu berangkat dari hakul yakin. Berangkat dari pengalaman ainul yakin. Jadi pengalamannya yang dia saksikan. Kalau gejala alam seperti ini, yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia dengar, yang dia diskusikan dengan teman-temannya, dan itu berulang kali, maka akan muncul hakul yakin. Dan ketika satu fenomena alam terjadi, maka dia bisa pastikan akan terjadi hujan nantinya. Dan itu yang seringkali kita dengarkan dari orang-orang tua di kampung-kampung, bisa memastikan tentang gejala alam itu sendiri. Kemudian dari kepastian itu muncul kebaikan. Nah, dari kebaikan ini ya tentu ujungnya adalah satu nilai estetik, kebahagiaan, keindahan di dalamnya. Jadi upaya yang dilakukan oleh filsafat dalam menemukan kebenaran itu akan berada pada endingnya keindahan. Dan agama di dalam menyajikan kebenaran, maka ujungnya juga akan membawa kepada keindahan.
Nah, ada yang mengatakan bahwa filsafat dan agama tidak akan pernah bisa ketemu karena memiliki jalur yang berbeda. Jadi intinya adalah kalau filsafat ini adalah bahasa bumi yang selalu mencari kebenaran menuju ke langit ya. Dia akan sampai menyasar ke langit mencari kebenaran yang itu filsafat. Sedangkan agama ini adalah bahasa langit yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi dan menyampaikan bahwa inilah kebenaran dari langit. Nah, agama dari langit, filsafat dari bumi. Filsafat mencari kebenaran, agama membawa kebenaran. Nah, inilah ketemu. Di mana ketemunya ya? Mungkin di langit pertama ketemunya. Jadi manusia yang berpikir filosofis ke alam sana mencari kebenaran dan ketemu pesan dari Tuhan di langit sana dalam bentuk agama yang ditujukan kepada bumi, penghuni bumi, dan tentu kepada manusia sebagai makhluknya yang punya kemampuan berpikir dan bernalar itu sendiri. Terakhir tentang aksiologi, nah kita ini berbicara kalau aksiologi di dalam konteks kepayan adalah berbicara tentang nilai. Jadi apa nilai yang terkandung di dalam PAI itu sendiri perlu dilihat kontribusinya, nilai kemanfaatan, apa yang perlu diapresiasi tentang aksiologi PAI itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan teori tentang aksiologi. Tapi Pak Dokter, saya mau bertanya. Oke ya, saya selesaikan satu ini lagi, satu slide. Jadi tadinya filsafat sains itu ya tujuannya adalah bagaimana ketika filsafat banyak bertanya tentang kehidupan, bertanya tentang manusia, maka lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah membantu kerja manusia. Jadi ketika filsafat sebagai orang tua melahirkan ilmu, kemudian ilmu ini berkembang dengan tujuan membantu manusia di dalam bekerja. Nah, itu tujuan awalnya. Kemudian mempermudah manusia untuk hidup. Ya. Dan kita merasakan dengan kontribusi ilmu yang kita miliki sekarang ini, kita terbantu ya di dalam melakoni hidup ini semakin mudah. Kemudian menjadi landasan moral. Ilmu yang kita miliki tentu memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan sesuatu mana yang layak, mana tidak layak, yang patut dan yang tidak patut. Kemudian ilmu yang kita pelajari sebagai penuntun agar kita bisa hidup lebih bahagia. Nah, dari sini ketika filsafat melahirkan ilmu pengetahuan dalam bentuk apakah ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan seterusnya, ini tujuan mulianya ilmu itu sendiri. Dan ketika ilmu ini berkembang dan lepas dari orang tuanya yakni filsafat, dan ilmu ini berkembang tadinya membantu kerja manusia, mempermudah hidup manusia, menjadi landasan moral, menjadi penuntun manusia, rupanya keluar dari rel, pelan-pelan keluar dari rel. Membantu kerja manusia, justru ilmu sekarang kadang-kala membuat manusia semakin susah dalam bekerja. Mempermudah manusia hidup. Ini kadang-kala ilmu yang ada sekarang ini justru membuat kita ini menjadi sulit di dalam melakoni hidup. Ya, misalnya susah untuk berdagang, berbisnis karena banyak saingan misalnya. Kalau ada kasus hukum, ya nanti yang punya uang bisa memenangkan, macam-macam. Kemudian menjadi landasan moral. Kadang-kala yang punya ilmu itu justru kadang merecoki orang yang kurang berilmu atau menjadi provokator, macam-macam. Nah, kemudian menuntun manusia agar hidup bahagia. Justru kadang-kala ilmu yang kita miliki ini justru membuat kita semakin cemas, semakin galau dan seterusnya.
Jadi begitu banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan yang tadinya membantu manusia justru kadangkala menjadi bumerang buat kelangsungan, kenyamanan, kebahagiaan hidup manusia itu sendiri. Seperti lahirnya teknologi, senjata, dan seterusnya, adanya eksploitasi ekonomi, adanya diskriminasi hukum, adanya politik-politik yang tidak manusiawi, dan seterusnya, adanya komersialisasi dalam dunia pendidikan. Justru itulah yang kadangkala tidak memihak kepada konteks kemanusiaan. Jadi saya kira ini komentar saya tadi. Pak Ustaz Saiful mau berbicara. Silakan Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tadi antara filsafat dan agama, eh, kelihatannya kalau dicermati secara mendasar ini sangat kontraproduktif antara metodologi yang digunakan dalam filsafat dan agama. Eh, Kalau agama filsafat dimulai dari skeptisisme, sementara agama itu harus dimulai dari keyakinan. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya terhadap dalil itu. Eh, Lalu bagaimana caranya menjadikan filsafat itu menjadi pisau analisis terhadap agama itu, Pak? Apakah nanti tidak akan terjadi kerancuan? Atau akan ada jembatan yang menjadi dialog antara filsafat dan agama itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Ustaz atas tanggapannya dan apa yang disampaikan itu selalu menjadi isu perdebatan ya di dalam mempertemukan antara filsafat dan agama. Bahkan di zaman pertengahan ya, di abad pertengahan itu satu perdebatan yang sengit. Kenapa Imam Al-Ghazali menjadi tidak empati ya, tidak pro lagi dengan filsafat. Karena para filosof pada waktu itu dianggap terlalu lancang memasuki hal-hal yang sangat sakral di wilayah agama. Jadi dalam agama itu kan, nah ini tadi filsafat itu nomenklaturnya kan berangkat dari skeptisisme. Sedangkan agama itu ya tidak boleh ada keraguan. Nah, problemnya ketika mendialogkan antara filsafat dan agama, terutama yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali itu keberanian para filosof itu masuk ke wilayah yang sakral di dalam Islam. Sakral dalam Islam itu kan persoalan ketauhidan, persoalan keimanan. Dan itulah yang menjadi perdebatan. Dan memang kalau bicara ketauhidan kan ya tadi disebutkan wilayah rabafihi dan itu tidak boleh. Dan itu wilayah apa namanya wilayah yang sudah qat'ih tidak boleh lagi diragukan dan diterima secara samina wa ta'na kalau bicara itu. Nah itulah ada pembatasan-pembatasan wilayah filsafat. Nah di mana bisa masuk filsafatnya? Itu ya filsafatnya itu adalah sesuatu yang sifatnya furu'iyah, sesuatu yang sifatnya zanne, dan disitulah di mana akal manusia itu punya ruang untuk bekerja. Nah, kalau bicara tentang akidah kan tidak punya ruang nalar manusia untuk bekerja. Karena wilayahnya itu adalah suprarasional. Tadi pengantarnya itu suprarasional. Filsafat itu bicara tentang hal yang rasional saja. Kalau yang suprarasional itu hanya sekedar uh, kemungkinan. Karena yang dipikirkan filsafat itu yang ada dan mungkin ada. Nah, karena filsafat hanya bisa memikirkan yang dipastikan ada, maka itulah yang sifatnya zanni, yang sifatnya furu'iyah, itulah wilayah nalar untuk mengkaji secara filosofis. Nah, ketika
filosof pada waktu itu memasuki ranah yang sifatnya sakral, ketauhidan, tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang keterangan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan kehidupan di alam barzah, itu dimasuki wilayah filsafat, sembarang dibahas. Itulah yang perlu ada pembatasan. Jadi keraguan tadi di sini tetap bisa berada dalam tahap berada dalam prinsip berpikir filsafat, tapi itu digunakan di ranah yang sifatnya di luar dari hal yang qat'ih, yang usul di dalam ajaran agama. Jadi ya, Nabi sendiri kan mengatakan ya antum a'lamu bi. Jadi persoalan keduniaan dalam hal ini Anda lebih paham ya. Karena secara nilai-nilai, secara akidah itu ya memang sudah pasti, sudah tidak bisa lagi di skeptisisme dalam konteks filsafat. Jadi itu ada memang pembatasan-pembatasan. Dan kadangkala para filosof pemula atau yang sifatnya gerasa gerusu ya, mau dikata bahwa inilah yang analisis filsafat, itu yang kadangkala merusak fitrah sesungguhnya. Karena yang saya pahami, semakin mengkaji filsafat, semakin mendekatkan kita tentang keesaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan seterusnya. Karena kenapa? Kadang aspek yang biasa saja ketika dinalar secara filosofis, itu kita tidak mampu mengurai secara keseluruhan. Jadi bagaimana memikirkan makrokosmos, yang mikrokosmos saja ini yang ada dalam diri kita, itu luar biasa kompleksnya. Dan itu kadang-kala nalar kita tidak, ya, ada kebuntuan lah seperti ini. Ada yang membandingkan ya, misalnya kemampuan komputer dengan nalar kita. Sebesar apapun itu speknya komputer, tidak akan bisa membandingkan dengan nalar kita. Contohnya apa ya? Sejak kita bangun dari tidur di kala subuh hari, itu berapa gambar yang bisa disimpan di dalam memori otak kita sampai sekarang. Ini kalau divideokan, aktivitas kita ini yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, itu kalau divideokan mulai dari bangun subuh sampai sekarang, itu berapa gigabyte, mungkin sudah 1 tera itu ya. Nah ini kita berjalan secara terus-menerus, ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun, otaknya belum sampai full itu. Jadi ini kalau berbicara tentang speknya komputer dengan spek otak manusia itu sendiri. Jadi saya menilai bahwa filsafat itu sebagai sebuah instrumen berpikir manusia yang sangat membantu untuk mengurai kemujizatan, untuk mengurai hal-hal yang ada di dalam agama yang membutuhkan penjelasan secara rasionalitas. Jadi kenapa demikian? Karena di dunia sana kebanyakan manusia-manusia yang ingin menjatuhkan Islam itu dengan pendekatan sains, pendekatan filosofis. Nah, kita bisa mendebatnya dengan juga pendekatan yang sama yang mereka pakai. Misalnya, kita bisa menjatuhkan paham komunisme itu bukan dengan cara menggunakan nalar Islam, tapi kita bisa menjatuhkan nalar PKI komunisme itu dengan menggunakan nalar komunisme. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali untuk menjatuhkan kewibawaan filsafat bukan dengan menggunakan dalil yang ada dalam Islam, tapi menggunakan dalil filsafat itu sendiri. Sehingga disitulah muncul istilah tahapatul falasifah ya. Itu kerancuan di dalam filsafat atau bantahan di dalam filsafat. Sehingga disangka oleh filosof dari Andalusia mengatakan ya itu pemikiran Imam Al-Ghazali, sehingga melahirkan buku ya Tahapatul At-Tahaput ya, bantahan di atas bantahan. Jadi itu saya kira sebagai jembatan bahwa kalau kita mengkaji filsafat jangan masuk di ranah yang telah dilarang oleh agama, yakni wilayah ruhiyah ya kalau dalam ayat itu, karena Iya, kita tambahan itu yang Pak Dokter.
Ya, oke. Memang sangat penting, memang ada pembatasan ruang mana yang bisa dimasuki filsafat dan yang tidak. Dan penting juga memang agama ini juga ada ruang-ruang untuk filsafat. Karena kalau tidak, agama ini sifatnya dogmatis. Padahal banyak isyarat-isyarat dalam ayat itu merangsang daya pikir kita, apalah tafakkarun, apalah taqilu, dan sebagainya. Sehingga berpikir kita tidak jumut terhadap kalau agama itu hanya diterima secara apa adanya sebagai sebuah dogma. Jadi penting memang ada pembatasan di mana ruang filsafat yang harus masuk di dalam dan mana yang diterima yang sifatnya apa namanya doktrinal seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Oke ya, betul sekali Pak Ustaz, bahwa kemajuan peradaban Islam di zaman pertengahan itu karena memang diberikan wilayah filsafat ya, untuk bagaimana melahirkan kreativitas, inovasi di dalam berpikir. Cuma karena saking majunya filsafat pada waktu itu sehingga sembarang saja diterabas wilayah-wilayah sakral dalam agama. Nah, ketika Imam Al-Ghazali di abad 12 itu mengeluarkan statement, sebenarnya bukan sebuah kesalahan fatal dari Imam Al-Ghazali, tapi kesalahan dari pengikutnya yang terbatas di dalam menerjemahkan apa maunya sebenarnya Imam Al-Ghazali. Sehingga dari situlah kreativitas, keberanian dalam berpikir melahirkan tajdid, perubahan, pembaharuan itu menjadi lemah. Karena hanya cara berfilsafat itulah yang membuat orang berani di dalam berpikir, melahirkan kreativitas, dan menggugat tentang status quo yang selama ini dianggap sebagai sebuah kemapanan. Nah, dalam Islam itu ya betul tadi, makanya itu banyak digunakan dalil itu oleh para filosof, bahwa kita memang ini makhluk yang berpikir. Dan itulah menjadi tuntutan kita untuk berfilsafat. Cuma tadi itu ada batasan. Kemudian yang kedua, ketika Imam Al-Ghazali mengkritisi, bukan Imam Al-Ghazali yang punya tanda petik kesalahan itu, tapi pengikutnya. Pengikutnya itu menganggap apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali itulah yang benar, yakni jauhkan filsafat dari dunia peradaban Islam itu sendiri. Padahal tidak sejauh itu. Yang saya paham ya, karena saya pernah meneliti tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, wah ternyata bukan di situ. Yang dia kritisi adalah hal-hal ada yang 11 dan kalau dikerucutkan hanya sampai 3. Itu persoalan yang kritisi. Bukan berarti jauhkan filsafat dalam dunia Islam. Jadi itu yang membuat kita sekarang ini lebih banyak terbuai dalam sebuah nostalgia dari sisi peradaban, kemudian adanya tradisi somik nawatana mengkultuskan karena kita menjadi generasi penikmat, menerima apa adanya yang sudah dipikirkan oleh generasi kita terdahulu, sehingga kita tidak punya keberanian untuk keluar dari zona itu dan menjadi seorang pembaharu. Sehingga apa yang terjadi ketika ada pembaharu itu dinilai sebagai sebuah atau sosok yang menjadi musuh bersama, dianggap sebagai orang gila dan seterusnya. Padahal itu adalah sesuatu yang lumrah yang kita harapkan dalam dunia peradaban Islam. Kita rindu akan pembaharuan. Dan itulah bisa dimotori melalui dengan filsafat. Dan saya sepakat tadi Pak Ustaz Saiful, dan kita mencoba untuk bagaimana generasi itu keluar dari taklid buta misalnya. Dan saya ingat ketika masuk di program doktor itu ya, apa yang menjadi wacana keilmuan di dalam itu kita lepaskan dengan apa ya istilahnya dulu Prof Harun Nasution, kita lepaskan semua Islam sejarah itu. Kita coba lepaskan itu. Islamnya Muhammad Abdul, Islamnya Ki Haji Ahmad Dahlan, Islamnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, kita lepaskan dulu semua itu. Kita mau bahas dulu Islamnya Nabi Muhammad. Itu kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad yang original, karena kita ini S3, dengan melihat betapa banyaknya reduksi misalnya yang selama ini terpotong, yang selama ini kita tidak sadari akibat dari hegemoni sejarah, akibat dari hegemoni politik yang membuat kita keberislaman kita menjadi seperti ini. Jadi itu kira-kira nuansa akademiknya dalam program S3.
kita lepaskan semua sekat-sekat itu dan kembali mengkaji Islam secara original seperti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tekanannya, Pak Ustaz. Mungkin masih ada yang lain? Sebelum kita istirahat. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz Hamid. Ya, silakan. Gimana ini, Pak? Ada beberapa teman kami keluar masuk jaringannya, Pak, jadi tidak aktif. Ya. Bagaimana lanjut sampai jam 4 ini, Pak, atau tetap lanjut gimana ini? Dengar terputus-putus ya, Ustaz Hamid. Iya. Bentar suara saya, Pak. Terputus-putus ya. Oh iya, jaringan saya, Pak, bermasalah. Saya akan yang lain tapi. Kalau tidak ada ya, karena sudah masuk waktu salat asar, kira untuk pertemuan pertama pada hari ini kita cukupkan, dan nanti slide-nya saya kirim di WA Group, ada di halaman terakhir ya. Perlu didiskusikan nanti. Jadi sholat di pertemuan kedua ada 4 tema yang bisa dibahas, dan silakan Bapak Ibu siapa yang membahas tema pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Salah di pertemuan kedua kita selesaikan bahas ini 4 tema tentang manusia, tentang etnopedagogi, tentang ekologi, dan artificial intelligence. Kesegera demikian Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan kegiatan perkuliahan, insya Allah penuh dengan keberkahan, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, Pak.